minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-37. Selamat mendengarkan. Pada saat itu semburat merah sudah terlihat di ufuk timur dan mentari pun telah menampakkan senyumannya. Setelah kejadian di pategalan yang banyak tumbuhan jagungnya, maka ketiga pemuda itu segera mencari sumber mata air di area sekitarnya. Namun tidak beberapa lama, ternyata mereka sudah menemukan sebuah belik yang begitu jernih. Kemudian Gatra Bumi, Gelagah Putih beserta Putut Yudhogana segera bergantian untuk membersihkan diri dan mandi di sebuah mata air itu. Sesaat kemudian mereka pun sudah selesai membersihkan dengan mandi yang airnya sangat dingin, membuat tubuh ketiganya menjadi segar kembali. Dan tidak lama kemudian Gatra Bumi bersama kedua temannya telah melakukan perjalanannya. Di saat itu ketiganya telah memasuki padukuhan Banyurojo yang berada di wilayah Kateman Mertoyudan. Kemudian mereka telah berhenti di sebuah pasar yang cukup ramai, dan pada waktu itu beberapa kedai sudah mulai membuka pintunya hingga terlihat banyak pembelinya yang keluar masuk. Saat kemudian Gatra Bumi dan Gelagah Putih serta Putut Yudhogana memasuki salah satu kedai makan. Ternyata di dalam kedai pun terlihat sudah banyak tempat yang terisi, sehingga mereka harus mencari tempat yang kosong untuk mereka bertiga. Setengah lingak-lingu sejenak mereka pun telah melihat bahwa di sebelah pojok kebetulan masih ada meja yang belum terisi dan kursi-kursinya masih kosong. Kemudian mereka bertiga segera menempatinya. Sejenak kemudian Gatra Bumi telah memanggil pelayan kedai, lalu ia memesan nasi megono dan wedang serai. Di saat itu Putut Yudhogana melihat-lihat ruangan kedai itu, dan ia melihat hampir semua telah terisi. Namun ketika pandangannya tertuju di salah satu meja, ia melihat seorang pemuda bersama orang setengah tua yang di sela-sela ikat kepalanya terlihat rambut yang sudah memutih. Lalu ia pun melihat di dagunya juga sudah tumbuh rambut putih yang menjuntai ke bawah. Beberapa saat kemudian, Putut Yudhogana telah mengambil tangan Gelagah Putih dan ia pun berkata, "Dimas Gelagah Putih, coba engkau lihat di meja agak tengah itu. Apakah Dimas Gelagah Putih masih ingat dengan kedua orang tersebut?" Sambil jari telunjuknya diarahkan ke kedua orang yang ia katakan. Lalu Gelagah Putih pun melihatnya. Gelagah Putih pun menjawab, "Sepertinya pemuda seperti Joko Satrio dan gurunya Ki Wiroso yang berjuluk Pendekar Suling Perak dari Gunung Merbabu, Kakang." "Betul, Dimas, aku tadi juga berpikir demikian," sambung Putut Yudhogana. Sesaat kemudian pesanan sego megono dan wedang serai pun sudah diantar ke tempat meja mereka. Lalu ketiganya pun menikmati sego megono dan hangatnya wedang serai. "Gurih dan sedikit agak pedas sego megononya, Kakang Gelagah Putih," berkata Gatra Bumi menyela sambil menyeruput wedang serainya. Sewaktu Putut Yudhogana dan Gelagah Putih membicarakan tentang Jaka Satrio dan gurunya tadi, ternyata Gatra Bumi pun juga mendengarkannya. Saat kemudian Gatra Bumi mencoba melihat ke arah meja kedua orang tersebut, tetapi
kedua orang itu ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Karena ketiganya memang tidak mempunyai urusan dengan mereka, maka setelah selesai kewajiban membayar ke pemilik kedai, Gagah Putih berserta kedua temannya segera melanjutkan perjalanan. Saat kemudian mereka sudah sampai di kaki Bukit Tidar, dan pada waktu itu tidak terasa sudah memasuki waktu senja. Namun mereka tidak menghentikan langkahnya dan terus melanjutkan perjalanannya. Sambil menelusuri jalan setapak ke atas bukit, mereka pun ternyata harus melalui beberapa hutan yang cukup rimbun. Tidak lama kemudian, Gatra Bumi dan kedua temannya telah sampai di tempat yang agak datar. Lantas, mereka telah memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Karena untuk menuju ke puncak bukit ternyata masih agak jauh. Di dekat mereka beristirahat terdapat sebuah pohon dengan ranting yang tidak begitu banyak. Tetapi saat kemudian, tiba-tiba kabut pun sudah mulai turun dari atas bukit. Ketiganya lalu teringat pesan yang ditulis di lembaran daun pakel oleh Ki Singayuda. Sambil was-was, Gagah Putih pun telah mencoba untuk menghirup udara yang bercampur kabut itu. Namun tenaga Gagah Putih ternyata tidak terasa terhisap, sehingga ia pun berpendapat yang dimaksud dengan ajian jaring Jala Sutra bukanlah kabut tersebut, dan menandakan bahwa kabut itu adalah kabut-kabut seperti umumnya. Sementara itu, agar tidak mencurigakan bila di sekitar ada orang selain mereka, Gagah Putih dan kedua temannya sengaja tidak membuat perapian. Namun yang tidak mereka duga bahwa kedatangan mereka sejak dari tadi ternyata sudah dicurigai dan diamat-amati oleh beberapa orang. Kemudian mereka telah menyebar. Beberapa orang tersebut sepertinya berencana akan mengepung Gatra Bumi dan kedua kawannya. Tiba-tiba saja salah seorang telah berkata, "Ki Kitanggono, mungkinkah ketiga pemuda ini yang diceritakan oleh Ki Silopati saat itu?" Saat kemudian terdengar jawaban temannya, "Sepertinya benar Ki Suran Galih. Demikianlah ternyata mereka pun sudah lebih dahulu sampai di tempat istirahat Gatra Bumi, Gagah Putih maupun Putut Yudoklana. Pada saat itu, sebenarnya ketiganya sudah merasakan kecurigaan di saat mereka baru berbahan. Oleh karena itu, pendengaran ketiganya telah dipertajam sehingga ia menangkap desiran beberapa kaki yang sedang berjalan. Beberapa saat kemudian, Gatra Bumi telah melihat beberapa orang sedang mendatanginya. Ia pun telah berpaling ke arah kedua temannya. Namun, Gagah Putih telah memberi isyarat kepadanya supaya ia berdiam diri. Sementara itu, setelah sampai di tempat ketiga anak muda itu, salah seorang yang bernama Ki Suran Galih bertanya kepada Gagah Putih, "Siapa kalian ini Kisanak?" Namun pada situ, Gatra Bumilah yang menjawabnya, "Kalian sendiri siapa?" Sehingga membuat Putut Yudoklana dan Gagah Putih menahan tawannya setelah mendengar jawaban Gatra Bumi tersebut. Tetapi bagi Ki Suran Galih, jawaban Gatra Bumi saat itu membuat ia menjadi gusar. Karena bukan jawaban, namun yang ia dapat sebuah pertanyaan. Sehingga tanpa memberi peringatan terlebih dahulu, tiba-tiba saja Ki Suran Galih telah langsung mendepak dada Gatra Bumi. Namun dengan tangkasnya, Gatra Bumi telah menghindar sambil melanting sehingga debakan atau tendangan lawannya telah lewat di bawah lentingannya.
Lalu tangan Gatra Bumi dengan cepat berganti menyerang dan menghantam tubuh Ki Suren Keleh. Tetapi pada situ lawannya yang kurang cepat menghindar telah menangkis dengan telapak tangannya. Benturan pun tak terhindarkan. Setelah benturan terjadi, tangan Gatra Bumi seperti menghantam benda seperti kapas. Sedang lawannya merasakan di telapak tangannya terasa perih seperti terkena benda tajam, sehingga keduanya saling merasakan keanehan dalam benturan pertama tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Putut Yudaklana juga sedang bertempur dengan Ki Kitanggono. Pada saat itu, dengan mengandalkan kecepatan dan kelincahannya, Ki Kitanggono telah menyerang ke bagian tubuh lawannya. Namun dengan ketangguhannya, Putut Yudaklana mampu menghindari serangan lawannya. Bahkan ia pun dengan cepat dapat membalas menyerang Ki Kitanggono itu. Pada saat itu, dengan dua jarinya yang dirapatkan, Putut Yudaklana telah menusuk mengarah ke dada lawannya, sehingga Ki Kitanggono terkejut hingga ia terpelanting sambil menahan nyeri di dadanya. Sedangkan di sisi lain, Gelagah Putih sudah berhadapan dengan seorang yang tinggi besar, yang baunya sangat kekal. Orang tersebut tanpa bertanya-tanya juga langsung menyerang dengan sebuah pukulan lurus ke arah ke kening Gelagah Putih. Namun yang tidak diduga oleh Gelagah Putih, pukulan orang yang tinggi besar itu sudah berubah dan dengan derasnya telah mengarah ke ulu hatinya. Namun dengan sedikit menggeser kakinya mundur selangkah, Gelagah Putih berusaha menghindari. Tetapi walaupun sempat menghindar, namun angin pukul lawannya masih dirasakan, sehingga Gelagah Putih harus terdorong beberapa langkah surut. Di saat itu, ketika melihat Gelagah Putih seperti sempoyongan disebabkan oleh angin pukulannya, terdengar lawannya itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian keduanya kembali bertempur dengan sengitnya. Keduanya pun sudah mulai mengungkapkan tenaga dalamnya. Namun di saat mereka bertempur dengan penuh menggunakan tenaga murninya, tiba-tiba saja muncul sejenis kabut yang agak keabu-abuan mulai berterbangan di area pertempuran. Di saat itu mereka yang sedang bertempur mula-mula tidak merasakan apa-apa, namun saat kemudian badan mereka lama-kelamaan seperti tak bertenaga. Gelagah Putih, Gatra Bumi, dan Putut Yudaklana pun merasakan juga, sehingga mereka pun berusaha untuk saling mendekat. Kakang Gagah Putih, apakah yang dimaksud dalam pesan Ki Singayuda yang ditulis di daun pakil itu kabut seperti ini? Bertanya Gatra Bumi. Benar, Gatra Bumi, jawab Gagah Putih. Lalu Gagah Putih pun melanjutkan ucapannya sambil mengingatkan pada rekannya supaya tetap waspada. Sedangkan lawannya seperti Ki Suren Keleh, Ki Kitanggono, serta orang tinggi besar dengan bau yang kekar juga hampir terserap tenaganya. Namun berbeda dengan Gelagah Putih dan kedua rekannya yang sudah memakai kadut itu. Ternyata lawan-lawannya telah bergemeng. Mereka telah mengumpat sejadi-jadinya kepada temannya Ki Suropati yang telah mengeterapkan ajian kabut Jalasutra itu. Di saat mereka sedang mengatasi kabut yang aneh, tiba-tiba telinga Gelagah Putih seperti mendengar bisikan. Anak muda, bila engkau menghadapi ajian kabut Jalasutra, jangan sekali-sekali mempergunakan tenaga murnimu. Lalu suara bisikan tadi sudah tak terdengar lagi. Kemudian Gelagah Putih pun berusaha mencoba tidak menggunakan tenaga murninya, sehingga badannya menjadi segar kembali. Sesaat kemudian ia memberitahukan kepada dua temannya untuk melakukan apa yang barusan ia lakukan. Lantas Gelagah Putih mencoba
melihat area di sekitarnya untuk mencari siapa yang telah menggunakan aji pamiling kepadanya. Namun pada saat itu kabut keabu-abuan masih menyelimuti area pertempuran. Dan pengantinnya pun seperti merasakan ada 3 orang di luar arena. 2 orang sedang bertengger di sebuah pohon, sedang 1 orang lagi sedang duduk di atas batu yang cukup besar. Sementara itu, lawan-lawan Gelagah Putih dan kedua temannya ternyata sudah menghilang entah kemana. Dan sekarang, di area tersebut tinggal mereka bertiga. Namun saat itu, kabut pun belum juga surut. Bahkan pendengaran mereka dikejutkan dengan suara tertawa seseorang yang seakan-akan bergelombang memegahkan telinga. Kemudian suara tadi berganti seperti menekan dada mereka. Bahkan jantung mereka pun merasakan seperti diremas-remas oleh tenaga yang tak terlihat. Karena ketiganya merupakan pemuda yang sudah terhitung mumpuni, Gatra Bumi berserta 2 temannya dengan cara masing-masing mereka segera duduk bersila. Namun mereka tidak menggunakan tenaga murninya, sebab seandainya mereka tiba-tiba diserang fisiknya, maka ketiganya akan mengandalkan ketangkasan serta kelincahan gerak tubuhnya. Pada saat itu, ketika ketiganya baru memusatkan kesar yang tak kasat mata, tiba-tiba saja beberapa pasir atau peksir telah menghujani ke arah mereka. Namun di saat ketiganya ingin menghindar, ternyata pasir-pasir yang mengarah pada Gatra Bumi, Gelagah Putih, dan Putut Yudhakana tahu-tahu sudah rontok berjatuhan karena telah berbenturan dengan beberapa daun. Sementara itu terlihat di atas gundukan tanah yang ditumbuhi pohon perdu telah bertambah 2 orang. Sedang di seberang orang yang bertengger di atas pohon juga bertambah 1 orang yang berambut sebau dengan kumis rapi di atas bibirnya. Siapa sajakah mereka yang baru datang di arena pertempuran yang penuh berkabut di Bukit Tidar itu? Maka nantikanlah episode selanjutnya. Dan bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, dan berkomentar, dipersilakan. Terima kasih. Sampai jumpa.